Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sekarang kita akan membahas tentang kewajiban-kewajiban haji. Ini sekarang kita akan membahas tentang kewajiban haji. Pengajian yang sebelumnya membahas tentang rukun-rukun haji. Sekarang kita akan membahas tentang kewajiban haji. Jadi apa saja kewajiban-kewajiban saat melaksanakan ibadah haji. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitrain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibatul haji tining panika banyak-banyak kewajiban haji. Wajibatul haji wa wajibatul haji tining banyak-banyak kewajiban haji. Al-ihramu panika ihram. Minal miqati dari miqat. Jadi kewajiban haji yang pertama itu adalah ihram. Jadi berihram dari mikot. Mikot itu adalah tempat berniat. Ya, mikot itu adalah tempat berniat. Mikot haji bagi orang yang ada di Mekah, ya, berniat haji bagi orang yang ada di Mekah, orangnya ini ada di Mekah, maka tempat mikotnya di mana? Di Mekah. Ya, mikot haji dan umroh yang dari arah Madinah. Maka tempat mikotnya itu di mana? Di Hudzaifah, di Dzulhulaifah, ya. Tempat mikotnya umroh dan haji yang dari arah Madinah itu di Dzulhulaifah. Jadi saya ini sebenarnya lucu ya teman-teman. Saya tidak pernah melakukan haji. Saya tidak pernah sampai ke Tanah Suci, ke Mekah atau Madinah, tapi saya membahas tentang haji. Jadi maklumlah, misalkan saya ada ada tempat atau istilah yang belum saya pahami di situ. Dzulhulaifah itu di mana, ya kan? Jadi seperti apa tempatnya? Ya karena saya nggak pernah sampai ke sana, ya. Karena kita belajar haji itu sebenarnya tidak wajib kalau masih belum mau haji. Yang wajib kapan? Di saat kita mau berangkat haji, baru wajib belajar dengan sempurna tentang bab haji, ya. Jadi kalau ada tempat mikotnya haji dan umroh dari arah Madinah itu di mana? Di Dzulhulaifah. Terus kalau dari daerah Syam atau daerah Mesir atau di daerah bagian barat, sebelah barat Mekah, itu tempat mikotnya di mana? Di Al-Juhfa. Jadi Al-Juhfa ini juga nama daerah, tapi saya tidak pernah sampai ke situ. Terus misalkan kalau dari daerah Yaman ini sebelah selatan Mekah ya kalau nggak salah. Ya nanti teman-teman cek sendirilah. Jadi Yaman itu sebelah mana Mekah? Apa sebelah selatan, sebelah utara, sebelah barat, sebelah timur? Nah, saya nggak tahu. Kayaknya Yaman itu sebelah selatan Mekah. Ya. Jadi kalau orang itu dari daerah Yaman, itu tempat niatnya itu di Yalamlam. Yalamlam ini juga nama daerah. Yalamlam ini juga nama daerah. Terus kalau orang itu dari daerah Najd Yaman atau Najd Hijaz. Najd Yaman dan Najd Hijaz. Tempat berniatnya itu di mana? Mikotnya itu di mana? Di Qorn. Qorn ini nama sebuah gunung ya kalau nggak salah. Qorn ini nama sebuah gunung yang mana kalau orang mau haji, tempat mikotnya yaitu di Qorn. Kalau dari arah Najd Yaman atau Najd Hijaz, ya. Kalau dari daerah timur, tempat mikotnya di mana? Di Dzatul Irqi. Ini sama juga nama daerah, cuma saya nggak tahu Dzatul Irqin itu di mana. Ini nama daerah ya, tempat mikotnya kalau dari arah timur ya tempat mikotnya di Dzatul Irqin. Kalau daerah timur ya, di daerah timur.
Terus mikot umroh, mikotnya umroh bagi orang yang ada di tanah haram. Jadi ada orang yang sudah ada di tanah haram ini, ingin melaksanakan ibadah umroh. Jadi mikotnya di mana? Tempat berniatnya di mana? Ya di tanah halal. Yang penting tanah halal. Akan tetapi paling utamanya tempat atau paling utamanya bermikot, ya tempat berniat paling utamanya itu yang pertama di Jirona, itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Kemudian setelah Jirona, kemudian Tanim. Di Tanim itu juga tempat berniat. Kemudian yang ketiga apa? Hudaybiyah. Ini berurutan ya. Yang paling utama tempat bermikot itu adalah di Jirona, kemudian di Tanim, kemudian yang ketiga di Hudaybiyah. Itu yang paling utama tempat untuk mikot. Terus misalkan ada orang ada orang yang mau melaksanakan ibadah haji misalkan ya. Akan tetapi orang itu lewat dari jalur laut, tidak dari jalur darat. Ada orang yang mau berangkat haji, mau melaksanakan ibadah haji, ini kan harus mikot, harus berniat kan. Orang itu lewat jalur laut. Misalkan orang itu dari daerah Yaman misalkan ya. Jadi kalau di darat itu, kalau dari daerah Yaman itu tempat mikotnya di mana? Di Yalamlam, ya kan? Kalau jalur darat. Nah ini jalur laut dari daerah Yaman. Terus tempat mikotnya di mana? Tempat mikotnya di mana? Ya di laut, ya di laut. Tapi tempat itu atau di laut itu harus lurus terhadap Yalamlam. Ya harus lurus terhadap Yalamlam. Jadi di tengah laut ya niatnya di tengah laut, tapi itu tempat itu harus lurus terhadap ya Yalamlam ya. Terus misalkan ada orang seperti ini, ada orang yang berihram atau bermikot di tanah haram. Bermikot itu harus di tanah halal, bukan di tanah haram. Jadi misalkan ada orang yang bermikot atau berihram di tanah haram, sudah masuk tanah haram misalkan ya, sudah masuk tanah haram, orang itu bermikot di sana, tidak bermikot di atau tidak berihram di tanah halal. Dia sudah masuk ke tanah haram, ya kan? Jadi kalau orang itu sudah terlanjur melakukan ibadah, misalkan seperti tawaf kudum, ya, dia berihram di tanah haram. Ya, berihram di tanah haram, atau dia berihram tapi tidak mikot, langsung melaksanakan ibadah haji. Kalau sudah melaksanakan ibadah haji, orang itu tidak bermikot, maka itu wajib dam. Meskipun orang itu lupa, meskipun orang itu tidak tahu bahwa wajib mikot, bahwa wajib ihram dari mikot. Jadi kalau orang itu sudah terlanjur melaksanakan ibadah seperti tawaf kudum, tapi orang itu tidak bermikot, ya, tidak berniat, langsung berihram di tanah haram misalkan, ya maka wajib dam. Kalau orang itu belum melaksanakan ibadah, belum melaksanakan tawaf kudum, maka tidak wajib dam, ya. Ini dengan catatan orang itu lupa atau tidak tahu. Nah, kalau ada orang yang bersengaja tidak lupa atau sudah tahu bahwa wajib ihram di dari mikot, maka itu berdosa. Kalau tidak tahu atau lupa, itu wajib dam hanya kalau sudah melaksanakan ibadah haji seperti tawaf kudum, ya. Nah. Terus yang kedua, wa mabitun ben nginep di Musdalifah. Ini Musdalifah. Jadi yang kedua, kewajiban haji yang kedua itu adalah mabit di Musdalifah. Lailatan nahri, ini malam matelasan. Ya. Jadi mabit di Musdalifah itu waktunya kapan? Di malam hari raya. Jadi separuh malam
separuh malam hari raya Idul Adha. Jadi dari pukul 12 ya enggak kira-kira pukul 12 sampai subuh. Nah, itu tempat atau waktu mikot mabit di Musdalifah. Ya. Ini mabit di Musdalifah ini bisa langsung melempar jumrah akobah, bisa langsung tawaf, melaksanakan tawaf ke Baitullah, ya kan, ke Masjidil Haram. Jadi kalau orang itu setelah mabit di Musdalifah, orang itu langsung tawaf, setelah itu boleh tahallul, langsung boleh tahallul. Atau sebaliknya, orang itu setelah mabit di Musdalifah, orang itu langsung melempar jumrah akobah, maka boleh langsung tahallul. Jadi yang penting setelah Musdalifah itu melaksanakan salah satu kewajiban haji. Nah, seperti misalkan kalau setelah mabit di Musdalifah langsung lempar jumrah akobah, maka setelah itu boleh langsung tahallul. Atau misalkan orang itu setelah mabit di Musdalifah, orang itu langsung tawaf misalkan ke Masjidil Haram, maka itu setelah itu boleh langsung tahallul. Terus wal mabitu ben nginep laya lihat tasyriki banyak malam tasyrik bimina ini Mina. Jadi setelah setelah mabit di Musdalifah atau kewajiban haji yang ketiga, yaitu mabit di Mina. Jadi menginap di Mina. Waktunya kapan? Mabit di Mina. Nah, yaitu di malam atau di malam hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Ya. Nah, itu mabit di Mina pada waktu itu, malam tanggal 11, malam tanggal 12 dan malam tanggal 13. Atau misalkan orang itu setelah ini, istilahnya seperti ini ya, ada nafar awal, ada nafar sani istilahnya. Nafar awal itu dari tanggal 11 dan tanggal 12. Nafar sani ya tanggal 13. Jadi misalkan ada orang seperti ini ada orang yang mabit di Mina, menginap di Mina pada malam tanggal 11, pada malam tanggal 12, dan keesokannya hari ke-12, hari tanggal 12, akan tetapi sebelum tenggelamnya matahari, sebelum waktu maghrib, apabila orang itu langsung berhenti di situ, ya langsung berhenti nafar di situ, maka boleh, nggak apa-apa. Jadi tidak wajib nafar kedua, maksudnya menginap di malam tanggal 13 atau dan lempar jumroh ke esokannya. Tidak wajib karena ada ayat faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi. Jadi kalau orang itu hanya menginap di Mina malam tanggal 11, malam tanggal 12, dan keesokannya sebelum tenggelamnya matahari orang itu sudah nafar, sudah pulang dari Mina, itu nggak apa-apa, meskipun tidak menyempurnakan ke malam tanggal 13 dan hari ke-13-nya untuk melempar jumroh, ya. Orang yang wajib mabit di Mina itu selain orang yang biasa pengembala atau orang yang biasa menyediakan minuman di Masjidil Haram misalnya. Orang pengembala kambing misalkan contohnya, itu tidak wajib mabit di Mina, tidak wajib menginap di Mina. Atau orang itu kebiasaannya menyediakan minuman di Masjidil Haram misalkan, maka orang itu juga tidak wajib mabit di Mina. Nah, ini salah satu rukhsah dari Nabi, bahwa orang pengembala atau orang yang biasa menyediakan minuman disebut ahli sikoyah. Nah, istilahnya orang yang
biasa menyediakan minuman di Masjidil Haram, maka orang itu tidak wajib mabit di Mina. Terus yang ketiga, yang keberapa ini? Yang keempat, waromyu ban alempar jumroh. Jadi kewajiban haji yang keempat itu adalah melempar jumroh. Ada jumroh ula, ada jumroh wusta, ada jumroh akobah. Nah itu harus tertib, ya. Lempar jumroh dulu, jumroh ula dulu, kemudian wusta, kemudian akobah. Itu harus tertib. Dan melemparnya harus pakai batu. Atau misalkan dengan sesuatu yang mana sesuatu disebut batu. Pokoknya harus batu, baik itu batu akik misalkan, atau batu yakut misalkan, atau kristal misalkan. Nah, yang itu disebut batu maka dia cukup melempar dari batu yakut atau dari batu akik, kristal dan sebagainya. Itu cukup. Yang penting yang dilempar itu, yang dijadikan alat lempar itu adalah batu atau disebut dengan batu. Yang penting itu namanya batu. Ya, melemparnya berapa kali? 7 kali. Melemparnya 7 kali. Itu wajib tertib itu. Yang pertama harus jumroh, ula, kemudian wusta, kemudian akobah. Terus yang kelima, wa tawaful wada, ban tawaf wada. Tawaf wada ini tawaf perpisahan. Tawaf wada ini tawaf perpisahan. Jadi yang wajib tawaf qada ini selain orang yang tidak haid, kalau perempuan. Jadi kalau ada orang perempuan misalkan haid, maka tidak wajib tawaf wada. Atau misalkan orang Mekah sendiri, penduduk Mekah sendiri, atau misalkan ada orang yang dari luar Mekah kemudian berdomisili di Mekah, maka itu tidak wajib tawaf wada, karena tawaf wada ini tawaf perpisahan. Jadi kalau orang Mekah itu tidak wajib tawaf wada. Yang penting orang Mekah tersebut atau orang yang berdomisili Mekah tidak punya keinginan untuk keluar dari Mekah setelah melaksanakan haji. Kalau ingin pulang misalkan, atau ingin keluar dari Mekah setelah melaksanakan haji, meskipun orang itu penduduk Mekah, maka meskipun orang itu berdomisili di Mekah, maka orang itu wajib tawaf wada. Karena tawaf wada ini tawaf perpisahan. Jadi kalau orang Mekah kan tetap ada di Mekah, tidak berpisah, ya. Ini yang wajib, yang tawaf wada ini yang wajib. Yang pertama, yang wajib kalau perempuan tidak haid. Kalau haid tidak wajib tawaf wada. Terus kemudian yang kedua, bukan ahli Mekah atau penduduk Mekah atau orang yang memang berdomisili Mekah. Nah, itu yang kedua. Yang dua itu tidak wajib tawaf wada. Itu tentang kewajiban haji, ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang sunnah-sunnah haji. Apaan sunnah-sunnah di dalam haji. Ini tapi kita bahas di pengajian yang selanjutnya. Mungkin ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Ya mungkin sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam bishawab.